Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Lebih sungguh lagi kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita nyanyikan Hosana. Hosana, 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 serukan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak Kau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat Tuhan sedang katakan, layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari bersama-sama kita katakan,
layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Namamu besar, namamu mulia, Yesus Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan namamu selama-lamanya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tiada nama lain selain Engkau Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah selama-lamanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan selama-lamanya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja, namamu lebih dahsyat lagi. Kita katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Baru dengan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Raja dan segala raja. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah lebih lagi buat Raja kita. Katakan haleluya. Woo! Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Rajamu. Marikan sorak-sorai, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagi setiap kami, haleluya, dan pengharapan telah ku serahkan tubuh rencana-Mu, Tuhan. Come on, come on. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkat, Kau sumber kemenangan kami. Rakyat berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, haleluya, Raja mulia. Kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan. Say. Selamanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Rajamu. Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan hari ini saya memberi tema firman Tuhan, yaitu mengenal tuntunan Tuhan. Untuk lebih jauh kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, tolong kami boleh mengerti isi hati-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tolong kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya memberi tema firman Tuhan, mengenal tuntunan Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan di dunia ini, dapat mengenal dan tahu tuntunan Tuhan adalah sebuah berkat dan kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau kita menuju ke satu tempat yang cukup jauh atau sangat jauh, biasanya kita mengambil handphone kita dan membuka aplikasi Google Maps. Kita ketik tujuan yang kita hendak capai, dan kita juga ketik di mana lokasi kita berada sekarang. Lalu kita tekan mulai, maka Google Maps biasanya menunjukkan arah-arah jalan yang harus kita tempuh. Tetapi di dalam kehidupan manusia, untuk mencapai kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berhasil,
kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada seperti Google Maps, saudaraku. Yang ada adalah firman Tuhan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Karena itu saudaraku, seperti yang saya bilang bahwa tuntunan daripada Tuhan, mengenal tuntunan Tuhan adalah sebuah perkara yang luar biasa. Kasih karunia-Nya yang besar ya saudaraku. Saudaraku, mari kita melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayat kelima dikatakan di situ saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita tidak bisa bersandar kepada diri kita sendiri, pengertian kita sendiri. Kenapa saudaraku? Karena diri kita ini dan segala keberadaan diri kita sendiri ini adalah pribadi yang terbatas, saudara. Setiap pengertian kita, pikiran kita, akal budi kita, semuanya serba terbatas. Bahkan saudaraku, panca indera yang ada di dalam tubuh kita pun terbatas, saudara. Kalau kita bisa menggunakan mata kita sebagai indera penglihatan, ada batasnya. Kalau kita bisa melihat tulisan-tulisan yang cukup besar, kita bisa membacanya dengan jelas. Tetapi kalau tulisan itu sudah semakin kecil, maka kita akan sulit membacanya. Jikalau kita melihat jarak yang cukup dekat, kita bisa melihat dengan jelas. Tetapi jikalau jarak itu semakin jauh, maka mata kita akan kesulitan untuk melihat hal yang jauh tersebut. Karena itu saudaraku, bahwa pengertian kita, diri kita ini sendiri saudaraku adalah pribadi yang sangat terbatas. Dan tidak bisa diandalkan saudara. Karena itu tidak salah kalau firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan kereta kudanya. Celakalah orang yang mengandalkan Mesir. Kenapa saudaraku? Karena semua itu adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Yang tidak dapat diandalkan. Hanya satu yang dapat diandalkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amsal 3 ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita hendak datang kepada Tuhan, jikalau kita benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan, mengakui setiap keberadaan kita, saudaraku, dan mengakui keberadaan Tuhan yang begitu besar dan tidak terbatas, saudaraku, dikatakan, maka Tuhan akan meluruskan segala jalan-jalan kita. Ya saudaraku, karena seringkali Bapak Ibu pengertian kita, ya kehendak kita, akal budi kita yang terbatas itu membawa jalan kita berkelok-kelok, saudaraku. Firman Tuhan berkata, ada orang yang menyangka jalannya lurus, ya, tetapi pada ujungnya dia akan menemui maut, saudara. Awalnya dia sangka bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang lurus, ya. Tetapi di ujung dia melihat, aduh ternyata ada maut di sana, saudara. Ya, kenapa saudaraku? Karena pribadi kita ini pribadi yang terbatas. Karena itu saudaraku, benarlah kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Dan tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita. Datang kepada Tuhan. Datang kepada pribadi yang tidak terbatas itu, saudaraku. Maka dia akan benar-benar meluruskan jalan kita. Memberitahukan jalan yang harus kita tempuh, saudara. Ya, amin. Saudaraku, di dalam dunia ini ada banyak sekali godaan-godaan. Ya, ada banyak sekali godaan mata, godaan daging, ya, godaan keuntungan yang besar. Saudaraku, pada waktu itu di dalam Alkitab, kalau kita boleh mengingat pribadi Lot, ya, ketika Lot memilih tanah untuk menjadi kediamannya,
Ketika itu Abraham berkata kepada Lot, Lot, pilihlah tempat tanah di mana kamu akan tinggal. Lalu Lot melayangkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Dan dilihatlah ada satu tempat yang indah, ada satu tempat yang tidak tandus, yang penuh dengan air dan subur. Maka Lot memilih tempat itu. Saudaraku, secara kasat mata memang tempat itu adalah baik. Tetapi di akhir ujung cerita kita boleh melihat bersama-sama Bapak Ibu bahwa tanah yang dipilih oleh Lot menjadi tanah yang terkutuk, saudara. Menjadi tanah yang benar-benar tidak diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya Abraham yang tinggal di tempat yang biasa-biasa, yang tandus, saudaraku. Tapi pada waktu itu justru Tuhan memberkati Abraham. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan bahwa dunia ini seringkali banyak menawarkan hal yang bersifat kedagingan, saudara. Ya, seringkali arus dunia ini begitu kuat menangkap atau membawa kita untuk menikmati yang bukan sebenarnya, bukan jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Sebagai satu contoh, saudaraku, kalau dunia atau ada orang yang menawarkan keuntungan besar dengan cara yang instan, saudaraku, maka biasanya orang-orang akan langsung menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang dan mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Ya, karena arus keinginan duniawi itu begitu besar, saudaraku, sehingga dia tidak mempedulikan apakah itu benar-benar kehendak Tuhan atau tidak. Saudaraku, ada pepatah mengatakan bahwa hanya ikan yang mati saja yang mengikuti arus. Tetapi ikan yang hidup, dia akan selalu melawan arus. Ya, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan, hanya ikan yang mati saja yang mengikuti arus. Tetapi ikan yang hidup, dia akan selalu melawan arus. Saudaraku, saya jadi teringat dengan kisah ikan salmon, ya saudaraku. Ketika ikan salmon hendak bertelur, maka dia akan mencari perairan yang tawar. Padahal ikan salmon biasanya ada di perairan yang asin atau di laut. Ya, saudaraku. Tetapi ketika dia hendak bertelur, maka dia akan pergi ke satu air di mana air itu adalah air yang tawar. Dan perjalanan dari air asin ke air yang tawar seringkali ditempuh dengan jarak yang sangat jauh. Dan ketika ikan salmon ini pergi ke tempat air tawar, ada banyak sekali rintangan yang harus dia tempuh, saudaraku. Rintangan dari manusia yang hendak menangkap dia, rintangan dari predator yang hendak memakan dia, dan jarak yang jauh yang bisa ditempuh dengan energi yang sangat besar, saudara. Ya, saudaraku. Tetapi saudaraku, dikatakan bahwa ikan salmon ini ketika dia sudah menemukan air yang tawar, maka dia akan bertelur di situ, saudaraku, ya. Dia akan bertelur di situ dan biasanya saudaraku dia akan menjaga telurnya sampai menetas. Dan biasanya ikan salmon ini karena kehabisan tenaga, maka dia menjadi biasanya saudaraku ikan yang mati. Saudara. Tetapi yang saya mau katakan saudaraku, begitu hebatnya rintangan yang dilalui oleh ikan salmon ini hanya untuk menelurkan anak-anaknya. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ketika itu dikatakan bahwa selama 40 hari 40 malam Tuhan Yesus tidak makan, berpuasa, sehingga dikatakan laparlah Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah merasa lapar karena tidak makan selama 40 hari 40 malam, saudaraku, maka dikatakan datanglah si pencoba itu, saudara.
datanglah si iblis itu untuk mencobai Yesus. Yang pertama yang dicobai oleh iblis adalah hal tentang kedagingannya. Ketika itu iblis berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah," katanya, saudaraku, "ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, tantangan yang pertama yang biasa dicobai oleh iblis adalah hal kedagingan kita. Kampung tengah kita ini, saudaraku, perut kita atau kedagingan kita, saudaraku. Ya. Hal yang kedua pada waktu itu ketika iblis mencoba Yesus, hal yang kedua adalah hal tentang keangkuhan, saudara. Ya. Pada waktu itu iblis membawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah yang tinggi, lalu iblis berkata, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada firman Tuhan," katanya. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu terantuk sampai ke tanah. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak mau dikecoh oleh iblis berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudaraku, hal yang ketiga, iblis mencoba Yesus kembali. Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Dan ketika Yesus ada di gunung yang sangat tinggi, iblis berkata kepada Yesus, "Yesus, kalau engkau mau menyembah aku," ya saudaraku katanya, "engkau akan mendapatkan semua dunia ini dengan segala kemewahannya, dengan segala hartanya, dengan segala semuanya," saudara. Tetapi Yesus berkata, "Enyahlah iblis, karena setiap orang harus berbakti kepada Tuhan dan menyembah Tuhan." Ya saudaraku, ada banyak cobaan-cobaan yang biasanya menerpa hidup kita. Hal kedagingan, hal keangkuhan hidup, ya saudaraku. Hal keinginan duniawi, saudaraku, ya, yang biasa menerpa kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi di dalam setiap pencobaan itu, setiap tantangan yang dunia tawarkan kepada kita, ya, kita harus tetap mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 dikatakan, ya, kita akan membacanya terlebih dahulu dari ayatnya yang ke-30. "Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," saudara. Saudaraku yang terkasih, di saat kita merasa terhimpit, di saat kita merasa ada dalam situasi yang begitu berat, ya, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, ketika dia sudah tidak makan selama 40 hari, maka laparlah Yesus, dikatakan saudaraku. Maka pencobaan itu datang. Apa yang harus kita lakukan di saat pencobaan itu datang? Yang pertama dan yang utama adalah mencari kehendak Allah, saudara. Mencari kehendak Allah, bukan mencari kehendak kita. Bukan mencari apa yang diinginkan oleh kita. Biasanya saudaraku ketika kita ada dalam keadaan yang terhimpit, kita akan menghalalkan segala cara. Kita akan mencari yang instan, mencari yang cepat, asalkan kita mendapatkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang lebih, saudara.
Karena itu banyak sekali yang tertipu saudaraku di dalam dunia ini. Banyak orang yang diiming-imingi dengan berkat yang instan, banyak yang diiming-imingi dengan investasi A sampai Z, dengan keuntungan yang cepat berlipat saudaraku. Tetapi pada akhirnya dia hanya menemukan zong. Tidak ada apa-apa, bahkan dia mengalami kerugian. Saudaraku, ketika kita menghadapi situasi yang sempit, situasi yang terhimpit, situasi yang membuat kita rasa takut, saudaraku, hal yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Ya, saudaraku, untuk mencari kehendak Tuhan, diperlukan kerendahan hati dari dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, kenapa? Karena ketika kita ada dalam keadaan yang terhimpit, saudaraku, biasanya kita mempunyai pikiran, kita berpikir begitu keras apa yang harus aku lakukan. Ya saudaraku, dan semakin dipikir kau akan semakin menemukan jalan yang buntu biasanya saudara. Ya, saudaraku. Tetapi di saat seperti itu saudaraku, saya mau katakan, mari tanggalkan terlebih dahulu pikiran. Tanggalkan terlebih dahulu kehendakmu sendiri. Tanggalkan terlebih dahulu angan-anganmu. Dan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku tidak membawa apa-apa, bahkan kehendakku sendiri pun aku telah tanggalkan. Sekarang aku mau mencari tahu apa kehendakmu di dalam kehidupan diri. Saudaraku, di dalam hal yang seperti demikian, Tuhan Allah akan menolong setiap kita. Tuhan Allah akan memberikan pikiran-pikiran yang lurus bagi setiap kita. Yang tidak mendatangkan maut, yang tidak mendatangkan ketidakbaikan dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita mau sabar dalam tuntunan Tuhan, di dalam setiap langkah-langkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang bermakna dan mulia. Saudaraku, saya dilahirkan dari keluarga yang berekonomi biasa-biasa saja. Namun di akhir hidup daripada orang tua saya, bapak saya terkhusus saudaraku, ketika itu bapak saya adalah seorang yang mau begitu giat di dalam pelayanan. Dia pelayanan, dia tidak ambil pusing dengan kehidupannya, dia berikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Memang saudaraku sampai akhir hidupnya keadaan ekonomi kami tidak langsung serta-merta menjadi baik dan berlimpah, tidak saudara. Tetapi buah yang dilakukan oleh papa saya itu dinikmati oleh anak-anak. Ya saudaraku. Dinikmati oleh anak-anaknya saudaraku. Anak-anaknya bisa melihat begitu besar kasih karunia Tuhan dan merasakan semua kebaikan-kebaikannya Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan bahwa pikiran atau tindakan kita, keputusan kita hari ini akan sangat membawa dampak kepada kehidupan kita yang akan datang. Sehingga saudaraku, ketika kita ada di dalam situasi yang begitu sulit, begitu terhimpit dan cobaan yang begitu berat, maka langkah pertama untuk kita boleh mengatasi pencobaan itu adalah langkah yang sangat penting, saudara. Kalau kita salah melangkah, maka kita tidak akan menikmati buah yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Tetapi kalau kita mau melangkah di dalam tuntunan Tuhan, walaupun langkah itu adalah langkah yang berat, walaupun langkah itu adalah langkah yang bagi kita sebagai manusia adalah langkah yang tidak mungkin, tetapi kalau kita percaya itu adalah tuntunan Tuhan dan janji Tuhan bagi setiap kita, saudaraku, ini yang saya mau katakan. Kau akan melihat kasih karunia, berkat Tuhan yang luar biasa bagi dirimu, anak-anakmu, bahkan cucu-cucu. Saudaraku, saya mau katakan, mari kita belajar untuk menanggalkan terlebih dahulu pikiran kita saat kita datang kepada Tuhan. Memang Tuhan memberikan kita akal, pikiran, dan pertimbangan, dan kita harus menggunakannya. Setiap hari kita harus menggunakannya, tetapi hal itu ada batasnya.
kita tidak bisa melihat jauh ke depan apa akan yang terjadi. Satu harapan kita, yaitu Tuhan Allah, Yesus Kristus yang mampu menjamin kehidupan kita menjadi pribadi yang berhasil, menjadi kehidupan yang bermakna. Saudaraku yang terkasih, mari di dalam ibadah hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan setiap jalan-jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa menutup ibadah ini dan berdoa berkat. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi makanan rohani bagi setiap kami, untuk kami menjadi pribadi yang kuat dan pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau terus menolong setiap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Saudaraku, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, jiwamu, rohmu, bahkan tubuhmu. Diberkatilah engkau di dalam setiap usaha, pekerjaan, dan bisnismu. Diberkatilah semua sanak keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, bahkan cucu-cucumu dengan berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera dan segala kebaikannya Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam perlindungannya Tuhan dan pertolongan tuntunan daripada Roh Kudus. Terimalah berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.